Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ikhwati fillah wa akhawati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam serial ilmu faraid, yaitu ilmu tentang tata cara pembagian warisan kepada ahli waris. Kita memasuki pelajaran yang kedua, yaitu tentang ayat-ayat dan hadis serta asar tentang warisan. Pada pelajaran yang telah lalu, kita telah sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan tentang pembagian warisan kepada ahli waris di dalam Al-Quran secara terperinci. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan juga 176. Nah, insyaallah pada hari ini kita akan membacakan ayat-ayat tersebut, ya, disertai hadis dan juga asar tentang warisan. Dan akan kita sebutkan ya secara umum tentang kandungan ayat-ayat tersebut. Baik, kita akan mulai dengan surah An-Nisa ayat 7, yang ini merupakan muqaddimah ya tentang pembagian warisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang jahiliyah yang mana mereka membagikan warisan itu dengan zalim, ya, yang mana mereka memberikan warisan hanya kepada para lelaki dewasa. Ya, ketika seseorang meninggal ya, dan meninggalkan warisan, maka yang mendapatkan warisan adalah pertama anak laki-laki yang dewasa. Apabila tidak ada, maka hartanya berpindah kepada saudara laki-laki yang dewasa. Apabila tidak ada, maka berpindah kepada paman. Jadi begitu tertib yang diatur oleh orang-orang jahiliyah. Sedangkan perempuan dan juga anak-anak, ya, mereka tidak diberikan warisan. Alasannya karena mereka lemah, ya, karena tidak bisa menjaga kaumnya. Jadi standar yang mereka gunakan di dalam pembagian warisan adalah kekuatan. Ya, semakin orang itu kuat, semakin orang itu bisa melindungi kaumnya, maka semakin berhak mendapatkan warisan. Kemudian datanglah Islam membatalkan semua aturan ini, yang mana Islam memberikan warisan kepada laki-laki dan juga kepada perempuan.
baik dewasa ataupun anak-anak. Ya, ini merupakan keistimewaan dan kesempurnaan syariat Islam. Nah, jadi secara umum kandungan surah An-Nisa ayat 7 yaitu bantahan kepada orang-orang jahiliyah yang mengharamkan warisan untuk wanita dan anak-anak dengan alasan mereka lemah, tidak bisa berperang untuk melindungi kaumnya. Dan ini juga dalil akan keistimewaan syariat Islam dibandingkan dengan yang lain dalam aturan warisan. Ya, keadilan Islam dalam pembagian warisan, ya, yang membagikan kepada laki-laki maupun wanita, orang dewasa ataupun anak-anak. Nah, pembagian dalam ayat ini masih berbentuk global atau umum. Nah, adapun rinciannya Allah sebutkan pada ayat 11, 12 dan 176 dari surah An-Nisa. Baik. Nah, sekarang kita akan membacakan surah An-Nisa ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Artinya, Allah mewasiatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal itu tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Nah, pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Ini adalah ketetapan Allah, dan sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, ayat ini ya membahas tentang harta warisan bagi anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Begitu juga pembagian harta warisan bagi ayah dan ibu. Ya. Oke, sekarang coba kita baca satu demi satu.
yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan. Ya, jadi ini pembagian warisan ini itu merupakan wasiat dari Allah. Dan yang namanya wasiat itu wajib untuk kita tunaikan. Ya. Allah memberikan wasiat atau mewajibkan kepadamu ya dalam pembagian warisan untuk anak-anakmu lidzakari mislu hazzil unsayain, yaitu bagian laki-laki itu 2 kali lipat dari bagian perempuan. Jadi kalau seorang meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian laki-laki itu 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Jadi laki-laki lebih banyak. Nah, sekarang kalau tidak ada laki-laki, fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Nah, kalau hanya ada wanita yang mana jumlah mereka itu lebih dari 2. Ya, jadi 3 dan seterusnya, maka bagi mereka 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Adapun apabila wanita tersebut hanya 1, maka dia memperoleh setengah. Kita perhatikan, jadi yang lebih dari 2, artinya 3 dan seterusnya, itu memperoleh berapa? 2/3. Sementara 1 itu setengah. Kalau 2 berapa? Maka dijelaskan di dalam hadis ya tentang sababun nuzul hadhil ayah ya. Sebab turunnya ayat ini, yaitu tentang kisah kematian sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi', yang mana beliau meninggalkan 2 anak perempuan dan juga 1 orang laki-laki atau 1 orang saudara laki-laki. Nah, maka Nabi SAW yang menghukumi atau memberikan keputusan bahwasanya untuk 2 orang anak perempuan Sa'ad bin Rabi' ini memperoleh 2/3 ya. Nah, jadi kalau anak perempuan 1 dia memperoleh setengah, adapun apabila 2 dan seterusnya ya 2, 3 dan seterusnya maka memperoleh 2/3. Selesai warisan anak-anak ya. Sekarang berpindah pada warisan ayah dan ibu. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma tarak in kana lahu walad. Bagi kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu, akan memperoleh 1/6 ya, dari harta peninggalan apabila si mayit itu punya anak. Jadi mayit meninggal, ada ibu dan ayah dan juga ada anak, maka ibu ayah memperoleh 1/6. Ilam yakullahu walad, adapun kalau tidak ada anak, wawarisahu abawahu, dan ayah ibunya mewarisi, li ummihi sulus, maka ibu memperoleh 1/3. Adapun ayah memperoleh berapa? Sisanya. Ya. Kemudian fa in kana lahu ikhwah fali ummihi sudus, dan kalau ternyata si mayit itu memiliki saudara-saudara 2 orang atau lebih, maka ibu memperoleh 1/6. Ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Dan pembagian warisan itu dilakukan setelah ditunaikan wasiat yang dibuat oleh si mayit dan juga dibayarkan hutangnya. Artinya tidak boleh bagi ahli waris untuk membagikan warisan sebelum ditunaikan wasiat dan dibayarkan hutang. Kemudian aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ya, ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Ya, jadi ayah atau anak, kita tidak tahu siapa yang lebih bermanfaat bagi kita ketika kita meninggal. Bisa jadi ini, bisa jadi itu. Nah, ketika kita tidak mengetahui hal tersebut, maka kembalikanlah pembagian warisan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih paham, yang lebih tahu siapa di antara mereka yang paling bermanfaat bagimu ketika kamu sudah meninggal. Ya.
Faridatan minallah, dan ini adalah ketetapan dari Allah. Ya. Jadi pembagian ini sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kata faridah, ya, makanya para ulama menamakan ilmu ini dengan faraid. Yang mana faraid merupakan jamak dari faridah. Innallaha kana aliman hakima. Ya, dan sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Artinya, bagian warisan ini merupakan konsekuensi dari kesempurnaan ilmu Allah dan juga kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan sebutkan beberapa kandungan dari surah An-Nisa ini. Pertama tadi ayat ini menjelaskan bagian warisan anak laki-laki dan perempuan serta kedua orang tua, ya, ibu ayah. Warisan anak laki-laki dan perempuan apabila terkumpul, maka bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Anak perempuan apabila jama', ya, 2 dan seterusnya, memperoleh 2/3 bagian apabila tidak ada anak laki-laki. Apabila anak perempuan cuma 1, ya, 1 orang, maka ia memperoleh setengah. Ayah dan ibu memperoleh 1/6 apabila mayit punya anak. Apabila mayit tidak punya anak, maka ibu memperoleh 1/3 dan ayah memperoleh sisa. Apabila mayit mempunyai saudara-saudari yang jamak, ya, 2 atau lebih, maka ibu memperoleh 1/6. Pembagian warisan itu dilakukan setelah dibayarkan hutang mayit dan ditunaikan wasiatnya. Allah menjelaskan bahwasanya manusia tidak mengetahui siapa di antara ahli waris yang paling banyak manfaatnya bagi mayit. Oleh karena itu, kembalikanlah pembagian warisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, asal-usul penamaan ilmu ini dengan ilmu faraid, ya, yaitu diambil dari kata faridah. Ya, jamaknya adalah faraid. Nah, pembagian ini merupakan konsekuensi dari kesempurnaan ilmu Allah dan keadilannya. Kemudian di sini ada faedah, yaitu apa hikmah laki-laki itu memperoleh bagian warisan lebih banyak daripada wanita. Ya, jadi lidzakar mislu hadzal unsayain. Bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian wanita. Apa hikmahnya? Pertama, laki-laki itu merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Makanya mereka lebih membutuhkan harta daripada wanita. Antaranya juga laki-laki itu pada umumnya lebih bermanfaat bagi mayit semasa hidupnya daripada wanita. Ya, walaupun ini tidak secara mutlak. Kadang ada juga wanita yang ternyata lebih bermanfaat daripada laki-laki, namun jarang, ya. Yang ketiga, laki-laki itu wajib memberi nafkah, berbeda dengan perempuan. Nah, dan terakhir, laki-laki itu wajib membayar mahar. Nah, jadi di antara hikmahnya kenapa laki-laki itu lebih banyak memperoleh warisan, karena ini. Ini menunjukkan akan sempurnanya atau adilnya syariat Islam. Ya, berbeda dengan orang-orang, ya, yang menuduh bahwasanya agama Islam itu menzalimi wanita. Tidak. Ya, karena hal tersebut memiliki hikmah. Di antaranya, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Sekarang kita melanjutkan pada ayat selanjutnya, yaitu surah An-Nisa ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد
فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله Wallahu alimun halim. Artinya, dan bagian kamu, yaitu para suami-suami, adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, ya, jadi suami memperoleh 1/2 atau setengah yang ditinggalkan oleh istri-istrinya apabila istri tersebut tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutangnya. Jadi di sini ya, suami itu memperoleh setengah dari harta istri. Artinya ketika istri itu meninggal, maka suami itu memperoleh setengah dari harta istrinya dengan syarat istri tersebut tidak mempunyai anak. Nah, adapun ketika istri mempunyai anak, maka suami memperoleh 1/4, ya, 1/4. Ya, tentunya pembagian ini setelah dipenuhi wasiat dan juga dibayarkan hutang. Ya, itu selalu kita ingat, ya, jangan membagi warisan sebelum ditunaikan wasiat atau dibayarkan hutang. Nah, sekarang bagaimana dengan istri? Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jadi ketika para suami meninggal, maka istri memperoleh 1/4 dengan syarat suami tidak mempunyai anak. Nah, adapun jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Ya, setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar hutang-hutangmu. Ya. Jadi jelas ya untuk warisan suami istri. Jadi suami bisa setengah, bisa 1/4. Setengah apabila istri punya anak, 1/4 apabila istri punya anak. Sementara istri itu memperoleh 1/4 ya apabila suaminya meninggal dengan syarat suami tidak punya anak. Dan dia memperoleh 1/8 apabila suami itu punya anak. Nah, itu tentang suami istri. Kemudian berpindah kepada saudara saudari ibu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, kalalatan. Apa yang dimaksud dengan kalalah? Yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Jadi seseorang ya yang tidak memiliki ayah, artinya ayahnya sudah meninggal, dan dia tidak mempunyai anak, ya karena dia mungkin belum menikah, tapi ada saudara atau saudari ibu, saudara atau saudari seibu. Jadi di sini disebutkan walahu akhun au ukhtun, dan dia memiliki saudara dan saudari, maka para ulama ya menyebutkan bahwasanya maksud dari akhun dan ukhtun di sini adalah saudara dan saudari seibu. Nah, apabila ada saudara atau saudari seibu, ya, maka mereka memperoleh 1/6. Ya, jadi artinya ketika ada saudara seibu saja atau ada saudari seibu saja satu orang, maka mereka memperoleh 1/6. Nah, tetapi jika saudara atau saudari seibu itu lebih dari seorang, kalau banyak 2 dan 3 dan seterusnya, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu. Mereka berserikat di dalam 1/3. Nah, jadi
baik laki-laki atau perempuan, mereka berserikat dalam sepertiga dan dibagi rata. Nah, ini merupakan pengecualian dari kaidah laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Ya, jadi pada asalnya laki-laki itu memperoleh 2 kali lipat daripada perempuan, dikecualikan saudara dan saudari seibu. Maka mereka memperoleh bagian yang sama, laki-laki sama dengan bagian perempuan. Nah, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Ya, jadi ada istilah wasiyah al-mudhar, ya, yaitu wasiat yang memberikan madarat. Jadi tidak boleh seorang berwasiat dalam rangka memberikan mudarat kepada ahli warisnya. Ya, misalnya ketika si mayit ini atau orang yang sakit, ya, misalnya mempunyai dendam atau permusuhan dengan ahli waris, akhirnya dia berwasiat, ya, dalam rangka mengurangi jatah warisan mereka, maka ini tidak boleh. Ini disebut dengan wasiyah mudhar. Ya, atau berwasiat lebih dari sepertiga itu juga tidak diperbolehkan. Wasiatan minallah, dan ini merupakan wasiat dari Allah. Ya, jadi kalau di ayat sebelumnya wasiatnya itu disebutkan di awal, sementara pada ayat ini yang itu merupakan wasiat dari Allah itu disebutkan pada bagian akhir. Allahu alimun halim, Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Kita sebutkan secara umum kandungan surah An-Nisa ayat 12. Ayat ini menjelaskan bagian warisan suami, istri, dan saudara atau saudari seibu. Suami memperoleh setengah apabila mayit atau istri tidak mempunyai anak. Suami memperoleh 1/4 apabila mayit, istri itu mempunyai anak. Istri memperoleh 1/4 apabila mayit, yaitu suami, tidak mempunyai anak. Dan istri memperoleh 1/8 apabila mayit atau suami mempunyai anak. Kemudian saudara atau saudari seibu memperoleh 1/6 apabila tunggal dan mayit tidak memiliki ayah dan anak, yang disebut dengan kalalah tadi. Apabila saudara atau saudari seibu tadi 2 orang atau lebih, maka mereka berserikat dalam sepertiga, ya, dengan syarat mayit tidak memiliki ayah dan anak. Dan sepertiga ini dibagi rata, ya. Kemudian pembagian warisan ini dilakukan setelah dibayarkan hutang mayit dan ditunaikan wasiatnya. Haramnya wasiat mudhar, yaitu wasiat yang menimbulkan mudarat bagi ahli waris. Baik. Kemudian kita akan bacakan surah An-Nisa ayat 176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidhakari mithlu hazzil unsayayn yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Di ayat tentang kalalah itu ada 2, yaitu ayat yang tadi, yaitu surah An-Nisa ayat 12 dan surah An-Nisa ayat 176. Kalau di ayat 12 itu menjelaskan tentang bagian warisan untuk saudara atau saudari seibu, ya. Sementara di sini
menjelaskan tentang bagian saudara dan saudari kandung, ya. Itu Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Tadi kalalah orang yang meninggal, ya, tidak mempunyai anak dan juga tidak mempunyai ayah. Jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan. Saudara perempuan di sini adalah saudara perempuan kandung dan dikiaskan dengannya saudari perempuan seayah, ya. Maka bagian saudara perempuannya itu seperdua, yaitu setengah dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Nah, jadi kalau ada mayit meninggalkan saudari perempuan satu orang, maka dia memperoleh setengah. Ya. Kemudian apabila wanita ini meninggal atau saudari perempuan ini meninggal, sementara dia mempunyai saudara laki-laki, maka saudara laki-laki ini mewarisinya, ya, dan mewarisi seluruh hartanya dengan syarat mayit ini tidak mempunyai anak, ya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuannya, karena saudara laki-laki itu merupakan asobah. Ya, nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan asobah. Dengan syarat tadi jika tidak mempunyai anak. Tapi jika saudara perempuan itu dua orang, jadi kalau satu nas setengah, kalau dua orang maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, jadi kalau bergabung antara laki-laki dan perempuan, ya, maka bagian seorang laki-laki itu sama dengan bagian dua saudara perempuan, ya, lidzakar mislu hadzal unsayain. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Ya, jadi mengikuti syariat Allah di dalam membagikan warisan itu merupakan jalan selamat dari kesesatan, ya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Kandungan surah An-Nisa ayat 176. Ayat ini menjelaskan bagian warisan saudara dan saudari kandung atau seayah, yakni dikiaskan kepada saudari-saudari kandung ketika mayit tidak mempunyai ayah atau anak. Apabila saudari cuma satu, maka ia memperoleh setengah. Saudara merupakan asobah, ya, yang mewarisi seluruh harta apabila tidak ada anak. Apabila saudari lebih dari satu, maka ia memperoleh 2/3. Apabila terkumpul antara saudara dan saudari, maka laki-laki memperoleh 2 kali lipat dari perempuan. Orang yang membagi warisan sesuai dengan hukum Allah, maka ia selamat dari kesesatan. Nah, itulah diantara kandungan dari surah An-Nisa ayat 176. Nah, sekarang kita akan berpindah tentang hadis-hadis dan asar tentang warisan, ya. Cuman kita hanya menyebutkan sedikit saja, ya. Di antaranya yaitu pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'idha bi ahliha amma baqiya fahuwa atau kali aula rajulin zakar. Jadi Nabi SAW bersabda, alhiqul fara'idha bi ahliha, berikanlah al-furud, ya, atau bagian-bagian itu kepada pemiliknya. Bagian-bagian tadi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Si fulan dapat setengah, si fulan dapat 1/4, ya, 1/8, dan seterusnya. Maka wajib bagi kalian untuk memberikan bagian-bagian tersebut kepada, ya, pemiliknya. Kalau ternyata setelah dibagi furud-furud tadi, bagian-bagian tadi, dan sisanya itu diberikan kepada laki-laki yang paling dekat, ya. Nah, jadi kalau setelah dibagikan furud sudah selesai, baru dibagikan kepada asobah, ya. Tentunya nanti akan kita jelaskan secara rinci tentang asobah. Nah, kemudian di antara asar
tentang warisan, yaitu dari masih hadis Nabi SAW ya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "'Allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas." Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia. "Wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas." Dan pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Fa inni mru'un maqbud, karena sesungguhnya aku adalah manusia yang akan meninggal. Wal ilmu marfu'un, sementara ilmu akan diangkat. Wa yushiku an yakhtalifa ithnani fil fariidah wal mas'alah, dan bisa jadi ada dua orang yang saling berselisih di dalam masalah pembagian warisan atau dalam masalah, la yajidani ahadan yukhbiruhum, dan mereka tidak memperoleh seorang pun untuk mengabarkan mereka tentang hukumnya. Nah, ini merupakan bentuk ya motivasi dari Nabi SAW agar kita mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari ilmu faraid. Ya, karena betapa banyak kita dapati ya seorang meninggal dan meninggalkan harta, sedangkan ahli waris itu tidak tahu bagaimana cara membagikan warisannya. Akhirnya terjadilah sengketa. Akhirnya terjadilah permusuhan di antara ahli waris karena mereka tidak paham atau tidak tahu bagaimana cara membagikan warisan tersebut. Karena itu ya sangat penting bagi kaum muslimin untuk mempelajari ilmu yang mulia ini. Tentunya hadis ini ya diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga At-Tirmidzi. Hanya saja para ulama menilai hadis ini adalah hadis yang dhaif. Akan tetapi walaupun dhaif, akan tetapi maknanya itu benar. Bahwasanya ketika Allah menjelaskan ayat-ayat warisan secara terperinci, ya, dan juga para sahabat memotivasi kita untuk belajar ilmu faraid, ya tentunya ini juga merupakan dorongan bagi kita untuk mempelajari ilmu ini. Baik. Kemudian di antara asar dari Umar bin Khattab, ya beliau berkata, "Ta'allamul fara'idha wal lahna," yakni nahwu, "was sunana kama ta'allamul Qur'an." Pelajarilah ilmu faraid dan juga al-lahan. Lahan di sini maksudnya adalah ilmu nahwu. Was sunan, dan juga sunnah-sunnah, sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an. Ya, ini merupakan wasiat dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian an Ikrimah maula Ibnu Abbas, dari Ikrimah maula dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Ana Ibnu Abbas yada'u al-qabla fi rijli wa yu'allimuni al-Qur'ana wal fara'id." Dahulu Ibnu Abbas beliau meletakkan al-qabla. Qabla itu semacam tali ya, kabel yang diikat di kaki ya. Jadi meletakkan tali mengikat di kakiku ya. Wa yu'allimuni al-Qur'an, dan beliau mengajarkan ke Al-Qur'an dan juga al-fara'id. Nah, ini merupakan bentuk semangat para salaf di dalam mempelajari ilmu faraid. Nah, jadi inilah pelajaran kita kali ini, yaitu tentang ayat-ayat serta hadis-hadis dan asar tentang warisan. Ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.